Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan Joko Tingkir atau Mas Krebet menjadi sultan dan mendirikan Kesultanan Pajang. Nah, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like dan juga komentar. Sedulurku yang berbahagia, dalam babat Tanah Jawi, nama Mas Krebet telah disebutkan sebagai putra Ki Ageng Pengging. Ketika Joko Tingkir berusia 10 tahun, Ki Ageng Pengging yang didakwa memberontak kepada Kesultanan Demak Bintoro itu mendapatkan hukuman mati. Tidak lama kemudian Nyi Ageng Pengging juga meninggal. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Mas Krebet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Krebet kemudian dikenal dengan nama Joko Tingkir atau pemuda dari desa Tingkir, karena tinggal di desa Tingkir. Setelah berusia dewasa, Joko Tingkir ingin meninggalkan desa Tingkir untuk menggali ilmu lahir dan ilmu batin. Akhirnya Nyi Ageng Tingkir merestui. Setelah mendapatkan restu dari Nyi Ageng Tingkir, Joko Tingkir pergi ke Selo dan berguru kepada Ki Ageng Selo. Joko Tingkir yang disarankan untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak itu diminta kembali ke desa Tingkir untuk memohon pangestu kepada Nyi Ageng Tingkir oleh Ki Ageng Selo. Nyi Ageng memberi restu asal Joko Tingkir menggarap tanaman padi gogo terlebih dahulu. Pada saat menggarap tanaman padi gogo di sawah, Joko Tingkir bertemu dengan Sunan Kalijogo yang baru pulang dari Pamantingan. Sunan Kalijogo menyarankan kepada Joko Tingkir agar ia mengabdi ke Kesultanan Demak. Kemudian Joko Tingkir menceritakan pertemuannya dengan Sunan Kalijogo kepada Nyi Ageng. Mendengar penuturan putranya, Nyi Ageng kemudian memberi restu pada Joko Tingkir untuk mengabdi ke Demak dan menyarankan agar minta bantuan kepada Kiai Ganjur, adik kandung Nyai Ageng Tingkir, untuk menghadap Sultan Trenggono. Kemudian Joko Tingkir pergi ke Demak dengan tekad yang bulat. Singkat cerita, Joko Tingkir yang disertai Kiai Ganjur itu telah menghadap Sultan Trenggono untuk menyampaikan keinginan pengabdiannya pada Kesultanan Demak. Sultan Trenggono menerima pengabdian Joko Tingkir yang dapat melompati kolam dengan tetap menghadapnya. Joko Tingkir kemudian diangkat sebagai lurah Tamtama oleh Sultan Trenggono. Suatu hari, Kesultanan Demak tengah menerima pendaftaran tamtama. Di antara calon tamtama itu muncullah seorang lelaki Jumawa dari Kedu yang tinggal di desa Pingit. Seorang calon tamtama yang selalu menyombongkan diri bahwa dirinya tidak mempan dengan segala jenis senjata yang bernama Dadung Awuk. Joko Tingkir ingin menjajal kesaktiannya karena kejumawaan Dadung Awuk tersebut. Dadung Awuk tewas dengan dada menyemburkan darah segar karena tusukan keris dari Joko Tingkir. Peristiwa tewasnya Dadung Awuk oleh Joko Tingkir itu membuat Sultan Trenggono murka karena Sultan Trenggono mengusir Joko Tingkir.
dari Kasultanan Demak. Joko Tingkir meninggalkan Demak dengan langkah guntai dan wajah muram, kemudian berjalan melewati Gunung Kendeng, berjalan ke arah selatan hingga sampai Jati Tengah. Joko Tingkir kemudian bertemu dengan Ki Ageng Butuh. Joko Tingkir dibawa pulang ke Gunung Beluk oleh Ki Ageng. Joko Tingkir tinggal di rumah Ki Ageng Butuh selama beberapa hari. Joko Tingkir disarankan untuk berziarah ke makam ayahnya Ki Ageng Pengging oleh Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang. Joko Tingkir mendapatkan petunjuk agar berjalan ke arah Getas Aji dari makam ayahnya. Joko Tingkir mendapatkan petunjuk dari Ki Buyut Banyu Biru di desa Getas Aji. Sudah sampai di Getas Aji, kemudian dijadikan saudara dengan Mas Munca oleh Ki Buyut Banyu Biru. Pada waktu yang tepat, Joko Tingkir diramalkan akan menjadi Raja Pajang oleh Ki Buyut Banyu Biru. Diminta untuk kembali mengabdi ke Demak. Dalam kepergiannya ke Demak, ia dan Munca beserta kedua putra Ki Buyut Majasto. Kedua putra Ki Buyut Majasto bernama Joko Wilo dan Wuragil. Setelah mendapat restu dari Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir beserta Mas Munca, Joko Wilo, dan Wuragil menyusuri sungai Dengkeng dengan getek. Getek itu terus melaju dari Bengawan Picis ke Kedung Srengenge. Joko Tingkir dihadang oleh pasukan buaya sebanyak 200 ekor di gedung tersebut. Pasukan buaya tersebut dipimpin oleh Raja Buaya Putih bernama Baurekso dan patihnya bernama Jalu Mampang. Akhirnya Joko Tingkir pun bertarung, dibantu ketiga kawannya melawan pasukan buaya itu. Berkat kesaktiannya, Joko Tingkir beserta 3 kawannya dapat menaklukkan pasukan buaya. Patih Jalu Mampang dan 70 buaya tewas di tangan Mas Munca. Baurekso dan 40 buaya yang kalah perang itu kemudian mengantarkan Joko Tingkir beserta ketiga kawannya ke daratan. Dari tepian Kedung Srengenge, rombongan Joko Tingkir berjalan ke arah Desa Butuh. Dari desa tersebut, mereka menuju Dusun Bulu. Joko Tingkir, Mas Munca, Joko Wilo, dan Wuragil kemudian berjalan ke arah Majenang. Mereka bergerak dari Majenang ke arah Grobogan, tempat yang berdekatan dengan pesanggrahan Sultan Trenggono di Gunung Prawoto. Sedulurku yang berbahagia, ini sementara yang bisa saya sajikan untuk perjalanan Joko Tingkir ya. Kita tahu bahwasanya kalau dengan BTJ Joko Tingkir nanti di wilayah ini, di wilayah dekat dengan Prawoto itu kan mencari kebun dulu itu, kebun danu ya. Ya sedulurku sekalian, kiranya cukup di sini dan besok kita sambung lagi. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.